Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesiapan kalian. Kalau untuk helm, safety udah semua ya? Oke. Berarti jumlah kita totalnya berapa yang ikut? 14. Bayu ya tanggung jawab ya. 14 orang ini selalu menjaga ya, saling menjaga, saling mengingatkan, karena pada hari ini ada beberapa agenda yang akan kita kunjungin dan kita amati, tidak hanya sekedar kunjungan tetapi ini juga melakukan pengamatan. Salah satunya nanti di aspek eksplorasi di kegiatan pemboran, kemudian yang kedua di site tambang. Jadi di areal tambang sangat high risk atau beresiko tinggi. Kemudian di jalan hauling itu juga punya risiko yang cukup tinggi. Kemudian di pelabuhan, di jetty, di areal pengolahan. Nah, masing-masing aspek atau masing-masing kegiatan ini nanti tolong diamati secara detail. Kalau misalkan tidak dicatat, direkam ya. Jadi nanti karena tugas akhirnya adalah kalian melakukan penyusunan laporan kegiatan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini itu bermanfaat bagi kalian. Mungkin dari saya itu selanjutnya mungkin silakan pada Pak Sundoyo untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman sekalian, Mas Bayu dan teman-teman sekalian, Mbak kelas khusus ya. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kumpul di universitas yang kita cinta ini, Jakarta, dalam rangka untuk kegiatan ekskursi tambang. Jadi ekskursi tambang tentunya juga ini penting untuk kita bisa lakukan dengan sebaik-baiknya, karena memang ini adalah merupakan satu bagian daripada kurikulum pembelajaran. Kemudian kalau kita sinkronkan kepada Permendikbud 1212 itu ya, bahwa ini adalah salah satu dari MBKM, sehingga kita harapkan tadi sesuai dengan Pak Kaprodi bilang bahwa semuanya harus diperhatikan mulai dari hulu sampai ke hilirnya, eksplorasi sampai ke proses bahkan ke pengolahan atau nanti Pak ya reklamasi, enggak juga Pak ya, reklamasi di LHI ya. Sehingga yang perlu kalian perhatikan adalah dicatat, difoto dan direkam. Nah, dari 3 data ini minimal merupakan data yang bisa dibuat untuk laporan, karena kalian nanti juga membuat laporan untuk dijadikan sebagai buku, itu nanti bilangnya Pak Kaprodi, itu luar biasa. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti sukses, lancar, sesuai dengan apa yang kita harapkan, serta selamat dari awal sampai akhir, dan bernilai ibadah untuk kita semua. Jadi sebelum kita berangkat ke sana, mungkin alangkah lebih bagusnya kita berdoa dulu Pak Kaprodi, supaya nanti kita mendapatkan rahmat dan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak. Belum berangkat, saya coba pimpin doa ya. Khusus yang beragama Muslim saya pandu. Buat yang agama Nasrani dan lainnya mungkin bisa mengikuti sesuai dengan tuntunannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasadi wa afatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hayna alaina bi syakaratil maut wa najjada minan nar wa la fa'idal hisab. Rabbana la tudzi qulubana ba'dana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Tim ini dapat semua tercover sampai sedimen bottomnya, baru dilakukan geophysical logging. Kalau lancar, insya Allah hari ini bakal logging di titik ini. Untuk core-nya kita ada core set di atas. Jadi teman-teman wellset kalau mau ngerjain data itu di tenda atas, sekalian untuk nanti akhir kita ada core sampling juga untuk pengiriman sampel ke lab. Tuh. Mungkin itu aja ya. Jadi kita di sini strike-nya kalau saya barat itu kita ambil rata-rata 200 strike-nya. Jadi kemiringan itu karena apa, struktur di sini kan tegak-tegak ya, tegak anunya dippingnya. Jadi kita ngambil bore incline, bore 45 derajat. Agar apa kalau 45 tuh Kenapa 45 itu karena biar dia dapetin apa trutiknya, thicknessnya, kalau thickness kebenarannya. Jadi kalau dia batunya miring, kalau kalian ngebornya lurus, kalian cuma dapat apa apparent thick, maksudnya thickness temunya itu aja. Jadi kalian nggak bisa kalian masukin section, nggak bisa. Kalau kalian masukin landscape itu nggak bakalan valid, karena kita ngebornya lurus vertikal. Nah, kenapa 45? Itu karena kita pakai rumus Pythagoras. Nanti tanya sama dosen kalian ada. Dip yang di atas dari 60 itu kita harus miring. Dip yang di atas 45 derajat ya, itu harus miring. Itu biar karena kita dapat trutiknya. Trutiknya berapa? Terus yang pertanyaan yang kedua, kenapa sih kita ngebornya arahnya 200 arahnya 110 derajat? Kenapa? Karena kan di PT KE ini kan strukturnya anti clean ya. Anti clean kita ini punya dua sayap. Oke. Anti clean kan banyak macam-macamnya nih. Ada anti clean rebah, ada anti clean vertikal, simetrikal, segala macam ya. Khususnya untuk di KE kita ini anti clean itu rebah. Oke? Rebah. Jadi semakin dari kalian ke timur, anti clean-nya dia ngerebah semakin ke barat. Dia ngerebah ke barat. Jadi kenapa? Ini kan line ini 15. Nanti kalau kalian mau ke line 17, itu batunya tuh pada datar semua. Jadi ngebornya tetap miring, tapi kita biar tahu trutiknya tuh seberapa. Nanti taunya itu miring atau datar itu dari section. Nanti kita masukin ke section, baru dari interpretasi loggingnya kita baru dapat. Oke? Terus dari KE juga kita punya dua sistem. Pertama KE1, KE2. KE1 kita punya bloknya tuh huruf, blok A, B, C, D segala macam. Kalau blok KE kedua kita punya angka, blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 sampai blok 30. Nah ini berarti apa, bloknya kan blok 15 ya? Iya. Blok 15, blok 15, blok C. Berarti kita ngebornya di arah barat. Kalau kita ngebornya ke arah barat berarti sayapnya atau dipnya itu ke arah timur. Kalau kita ngebornya di timur berarti barat sayapnya itu ke arah barat. Oke, itu cara nentunya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti sudah lulus, sudah kerja, misalnya jadi modeling lah, karena teman saya tambang itu sebagian banyak ada yang jadi modeler. Jadi dasar-dasar yang kayak gini mereka harus tahu. Kalau dia batunya datar,
Kalau misalnya batunya datar itu mudah aja vertikal. Dia cuma masukin drill hole, nama SIM-nya. Jadi dia interpolasi sendiri. Oke ya. Kalau misalnya dia vertikal, kita harus tahu nih intinya berapa. Habis itu kita harus ngebornya berapa derajat. Nah, baru dia interpolasi sendiri. Di lembar ini berarti tegak-tegak. Kurang lebih pengerjaan seorang wilasa geologis seperti yang Mas Anas tadi bilang, dari spec out, definisinya segala macam. Terus yang informasi selanjutnya itu kita ada, kan per line-nya ada sampai 30 ya. Per line itu section itu, sayatan tipis. Dari yang arah selatan ke utara itu line-nya semakin gede. Line 01, 02, 03, 04, 05 itu semakin besar. Kalau semakin ke selatan semakin kecil. Kurang lebih ya seperti itulah. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Saya mau lihat sampelnya Mas, bolehkah? Ya nggak apa-apa, lihat aja. Sampelnya di atas, kayak gimana, batu bara segala macam. Kita sekarang ada di blok LCV ya. Jadi ya batu baranya tuh lontong-lontong semua. Jadi boleh dilihat langsung ke atas. Bisa. Kalau mau teman-teman mau dokumentasi bisa, kalau misalnya mau Cuman untuk pribadi aja ya, jangan di post ya. Soalnya ini data perusahaan. Ini gambarnya. Ini yang sebelumnya atau apa? Oke. Oh, ini pilot ya? Saya. Target. Oh ya. Dalam satu titik, apakah dia mempunyai target atau sudah menemukan batu bara? Jadi kan kita ada 2 hole kan. Pertama hole pilot. Hole pilot kita maksimal 100 meter. Nah, di 100 meter itu nanti terrecord lah di data logging itu batu baranya di sekian. Cuman karena dari kontraktor bor itu spek pengeborannya cuma bisa coring sampai 60, jadi kita batasin. Jadi dalam 60 meter itu kita dapat berapa SIM? Misalnya kita dapat 3 SIM. Nah, 3 SIM itu yang kita coring. Kalau di bawah itu ada batu bara di 70 atau di 80, sekedar cuman untuk di data geophysical logging, tidak kita ambil sampelnya karena spesifikasi bornya nggak sanggup. Cuman sanggupnya sampai 60 meter. Itu aja sih. Berarti cuma sampai 60 meter aja ke dalam? Iya, benar. Lebih dari itu kita nggak ambil. Jadi pengaplikasian eksplorasi itu bukan cuma di geologi ya. Nanti kalau kalian lulus juga, mungkin ada yang ke geologi, mungkin ada yang ke mine plan, ada yang ke geotek segala macam. Pokoknya ilmunya universal. Jadi kalian bisa masuk ke arah mana aja, nggak cuma di tambang aja. Di geologi kalian bisa pakai landscape kok, bisa tahu resource-nya, bisa tahu sectionnya segala macam. Jadi ambil aja ilmunya dulu. Mulai aplikasinya nanti pas lulusnya, baru kalian mau ke arah mana nih, saya mau yang gimana. Kalau lamanya itu kita kalau di sini kendalanya satu ya, perjalanan jauh. Terus juga membornya pakai spindle, bukan jackro. Kalau jackro kan cepat ya. Kalau spindle ini ya mesin spindle YBM. Jadi dia per satu running itu 50 cm, naik lagi 50 cm, paling cepat 1 minggu. Paling cepat 1 minggu untuk dua hole dalam satu side ya, pilot sama target. Belum lagi kalau red drill. Kita di sini punya hole recovery 95% ya. Jadi kalau kurang dari itu kita red drill. Jadi gitu. Ini lagi ngadain ya, lagi coring sim target. Sekarang lagi coring sim target. Pernah saya jelaskan ya, tujuan dari kegiatan pemboran apa? Untuk mengetahui sumber daya. Untuk mengetahui Tujuan pemboran ya, untuk mengetahui daya sumber daya. geologi. Yang kedua, belum. Ayo ingat ngapain sih kita melakukan pemboran? Ya sudah dijelasin nih panjang lebar. Kenapa miring, kenapa vertikal? Ingat ya tujuan pemboran? Yang pertama mengetahui variasi litologi. Terus yang kedua, oke, quality. Terus berikutnya, yang paling penting, ketebalan. Terus apa lagi?
ketebalan, ke kedalaman, ya kan? Jadi ada berapa tadi? Variasi litologi, ketebalan, kedalaman, terakhir kualitas. Diingetin ya. Jadi ini tujuan dari pemboran. Nah, divalidasi oleh apa? Pak Widya akan jelaskan. Oh ya. Kalau pakai helm seperti itu bener nggak ya? Penting nggak pakai helm ini? Penting. Kenapa? Kenapa pakai helm penting? Kan ini kondisi di eksplorasi ya. Kita nggak tahu kondisi pohon, rebah segala macam. Kalau tadi masa ke pasar izin menggunakan helm yang tidak benar, resikonya nanti ada accident. Ya, Mas Pasar Ibu ya, karena penting ini keselamatan. Makanya di situ ada apa namanya banner tulisan terkait dengan keselamatan. Jadi tujuan eksplorasi bukan hanya mengambil data yang tadi Pak Sundek sampaikan, tapi faktor keselamatan tetap yang terpenting. Ya. Oke, tadi sudah dijelaskan sama sorry. Kunci. Dijelaskan sama Mas Hoirena sama Mas Manurung. Setelah dilakukan pemboran, nanti ada dilakukan kegiatan geophysical logging. Tujuannya apa? Memastikan keakuratan data dari top bottomnya, dari thickness-nya, dari kedalaman. Ini nggak bisa bohong ini. Jadi litologi yang terekod nanti di geophysical logging akan terekod di namanya geophysical logging. Sudah pada ngerti ya? Nggak hanya dari data cutting. Jadi standar untuk pelaporan eksplorasi selain data pemboran dari data unreconcile ya. Unreconcile nanti direconcile dari data cutting sama data geophysical logging. Apalagi ada data coring. Ya. Jadi nanti teman-teman yang nanti akan jadi buat report ya harus komplit untuk data eksplorasinya, bukan hanya data cutting tapi ada geophysical logging. Ya teman-teman ya, ada pertanyaan dari sini. Nah, ini yang menunjukkan batu bara ini. Nah, di sini ada menunjukkan cutting ini, parting sorry. Di sini ada, kalau kita bisa mengidentifikasi litologi pasiran ada, claystone ada, siltstone ada, soilnya ada, jadi di sini komplit. Selain analisa cutting, deskripsinya dikombin dengan geophysical logging. Oke? Ada pertanyaan? Kalau sudah tahu nih Pak, kalau sudah tahu parting nih, ini kalau sudah tahu parting, ini partingnya ini 10 cm atau berapa nih? Ini 1 cm ya? Iya 10 sentian Pak yang ini atas. 10 cm itu gimana caranya kalau misalkan di atas 10 cm atau di bawah 10 cm itu cara ngambil sampelnya gimana? Kalau di KAI sendiri kita ada standarisasi untuk penyamblingan ya. Jadi kalau misalnya parting di bawah 10 cm kita composite. Oke. Kalau parting di bawah 29 cm itu kita dibedain 3 clay yang berbeda. Jadi kita ambil partingnya, kita masukin dalam satu plastik sendiri, jangan digabung ke batu baranya. Oke. Lebih dari 20 cm itu udah termasuk IB, interburden. 30, lebih dari itu. Jadi itu udah SIM yang berbeda. Jadi kalian ulang lagi ngambil topnya 10 cm, roofnya 10 cm gitu. Kenapa harus 10 cm? Kenapa nggak 20? Kenapa nggak 30? Kenapa harus 10 cm? Apa? Oke, itu karena nanti
pengaturannya pas sudah kalau gettingan nanti, pas sudah ditambang. Yang 10 cm itu standarnya sudah. Pakai Texan untuk ngambil gettingan dari roof sama floornya. Jadi pas sudah clearing kan maksimal segitu, 10 cm. Jadi makanya waktu dieksplorasi kita harus penyamplingan itu per 10 cm. Mungkin standar di perusahaan lain berbeda-beda, tapi di KE standar kita seperti itu. Apa sih pengaruhnya parting yang di atas 20, misalkan di atas 10 cm itu berdampak kemana gitu? Oke, berdampaknya sangat besar tuh. Jadi kalau misalnya partingnya dapat tercampur sama coolnya, itu bakalan dari quality asnya bakalan naik. Jadi kalau asnya naik, nanti kan divalidasi tuh. Sampel kontrol yang di speed sama sampel kontrol yang kita eksplorasi, nanti kan divalidasi. Kok ini bisa asnya eksplorasi naik, ternyata pas di speednya turun, nah itu jadi harus sinkron. Jadi berarti ada yang salah nih pas di gettingannya. Nah gitu dia. Jadi saling tervalidasi. Standar berarti di KE ini berapa kali sampel? Pengambilan sampel? Pengambilan sampai di roof. Sorry, bisa sampai di mana? Kita jual di JT ya Pak ya? Iya. Sampai di JT berarti. Kita pertama itu sampel bor, terus kedua kita ada channel sampling di pit, terus ketiga kita itu di room untuk penyamplingan. Jadi 3 itu nanti di compare hasilnya, biasanya harusnya sih beda sedikit aja. Masih dalam ranah. Ya, masih dalam garnya. Itu sih Pak. Kalian tahu ya berarti ya, kenapa harus diambil sampelnya dari awal, dari kegiatan eksplorasi, kemudian pada saat pembukaan ditambang, kemudian pada saat di JT pun itu dikontrol, ya. Jadi untuk menjaga apa? Kualitas. Menjaga kualitas. Kisi pernah dengar nggak? Kisi secara quality, secara standar juga terkontrol, secara quality juga terkontrol. Jadi mekanismenya di KAI itu beberapa kali pengambilan sampel. Ya. Terus mungkin pertanyaan berikutnya, tadi Mas Teguh. Jadi tadi kan dari gambar kopi tadi ada 3 warna tuh. Iya. Terus bisa dijelasin nggak Mas? Masing-masing warna itu mewakili nilai Oke, apa? nih. Kemudian untuk pembacaannya Oke. Bisa Mas Anas. seperti apa? Nilai seperti apa? Jadi ini ada merah, biru, hitam ya. Merah ini gamma ray, sensor gamma ray. Biru itu long density, yang hitam ini short density. Jadi untuk pembacaan batu bara, khususnya batu bara, kalau di kita merah ini gamma ray ini 0 sampai 12 itu masuk kategori batu bara. Kalau di LSD long density itu 400 ya, Dot? 400 sampai 600 itu masuk batu bara. Kalau di short density berapa ya? 3.000 ya? 3.000-an. Jadi ini di sini ada angkanya, angka minimal dan maksimal. Minimal 0 sampai 150 itu gamma ray CPS. Di sini juga ada 100 sampai 1100. Kita bisa dapat ya Pak. Cuman logonya apa? Iya, logonya. Tutup aja. Bisa. Terus di short density di sini minimal 1.500, maksimalnya 6.500. Seperti itu. Oke, nambahin ya. Yang intinya gamma itu untuk nentuin litologi. Oke? Density untuk mengetahui kerapatan. Itu. Litologi kalau misalnya dia semakin ke kiri, kalian bisa tahu lah di belajar stratigrafi ya. Maksudnya kita tahu kalau misalnya kita eksplorasi, oh berarti kita harus cari tahu dulu referensinya. Batu bara tuh kicknya seperti ini. Berarti nilainya turun nih, gitu. Apa bedanya sama sandstone? Kan sama-sama ke kiri. Bedanya apa? Oh di density Mas, dibilang. Ya udah kerapatannya. Berarti batu bara itu kerapatannya rapat. Jadi dia jadi kayak galon. Lihat aja contohnya, bisa lihat. Nah itu intinya litologi itu gamma, kerapatannya itu dari density-nya. Di semua eksplorasi sama aja. Gitu. Oke. Gimana Mas Teguh? Mas Teguh, Mas Teguh. Udah. Saya mau tanya satu. Ini dasar ini, basic.
Kenapa menentukan titiknya kok di situ? Bukan di jurang, bukan di sini, bukan di situ, atau di situ. Dasarnya apa? Teman-teman. Menentukan titik. Ya, menentukan titik. Kenapa kok nggak di jurang, di sana? Ini cara menentukan titiknya seperti apa? Pertama kita yang harus diperhatikan apa? Ini Pak, arahnya, sebaran batuannya dulu. Oke. Terus kita tahu sebaran batuannya, kemudian kita coba melakukan permodelan dengan data yang kita peroleh, data pertama tadi bisa kita dapat dari para Outcrop-nya. apabila belum ada kejadian drilling. Iya, ya. Nah, dari situ kita bisa menentukan mana posisi unitnya akan kita Oke. tempatkan. Yang Mungkin terakhir itu ya. yang paling penting, Keselamatan. keselamatan. Nah, itu paling penting. Kenapa nggak dicurang di situ? Nggak mungkin dong, itu juga. Kita aman, Pak. Jadi dari aspek keselamatan. Oke. Ada pertanyaan lagi. Ya, di awal itu harus lihat peta geologi. Peta geologi keseluruhan. Ini masuk formasi apa? Ini miringnya seperti apa? Strike-nya ke arah mana? Data outcrop ada apa tidak? Nah, baru kita menentukan line-nya untuk pemboran. Kalau misal pemboran searah strike atau searah deep? Nah, ini basic ini. Searah strike atau searah deep? Cara strike, Searah strike. cara deep. Setelah laporan dilakukan setelah Cara strike atau cara deep? strike Pak. Yang cara strike siapa? Ayo. Ayo. Sebenarnya kalau line itu searah atas, kalau itu Searah strike kenapa alasannya, Mbak? biar tahu apa variasi litologinya. Kalau deep kan cuma tahu tebal batu baranya aja. Itu arah dari pemboran. Kalau kita mau Kita ngebor itu searah section, strike atau kita searah kan searah strike semuanya, semakin ke utara. Nah, kalau kita ngebor searah deep, akan kita jumpai variasi sim, variasi litologi yang akan kita dapat. Oke? Ada pertanyaan lagi, Mas Bayu yang gondrong. Saya Pak, saya. Oh, Biasanya setelah pengambilan sampel kan itu dikirim lagi ke lab. Nah, Ya. kayak ini ada labnya sendiri atau menggunakan lab orang? kita kerjasama dengan Tribakti. Kita ada lab, biasanya kita lab di Jeti apa enggak ya? Itu lain ya, untuk itu room ya. Kalau yang ini Ada yang reparasi di jet itu tripins ya Pak. Oke. Kalau yang untuk lab eksplorasi di Tripin sama- Tripin juga ya, sama geoservice nggak ada. Iya. Geoservice itu untuk duplikat sampel Pak. Di luar. Jadi pihak ketiga yang memang sudah mendapatkan sertifikasi. Kalau untuk analisa lab kan banyak ya, Sukovindo, geoservice, ada Tripin, ada SCCI atau yang lainnya. Nah, biasanya itu kan dilakukan lagi validasi ke lokasi kan biasanya Pak ya. Kalau misalnya setelah pengambilan sampel terus di lab, dilakukan lagi validasi kan biasanya. Ya kalau validasi tim geologis, Tetap tim geologis. iya kan namanya reconcile itu dari data core dihitung kan ini kan, dipaskan, dicocokkan dengan hasil geofisikologi atau hasil labnya. Kalau lab kan kualitas ya, quality. Itu ada 10 safety, Ya. 9, terus dia 30. Itu kan untuk KE kan. Terus indikator kan tadi baru satu untuk indikatornya. Terus indikator apa aja yang dipakai oleh KE kan setiap perusahaan beda-beda nih. Kalau dari pihak KE indikator yang di safety tadi bottom itu tuh selain untuk mengurukan itu apa aja gitu. Oh, kalau kita sebenarnya nggak ada indikatornya, mungkin dari segi pengambilan sampel aja. Kalau misalnya 10 cm, contohnya di Jembayang itu dia rooftopnya itu kalau nggak salah 30 cm. Kemarin saya proyeksi itu 30 cm. Kalau dikait cuma 10 cm. Terus kalau misalnya batu bara di bawah 50, itu kita komposit, nggak usah diambil top sama bottom. Oke, kalau di bawah di atas itu baru kita ambil. Nah itu macam-macam lah, setiap perusahaan punya itunya macam-macam, beda-beda.
Mungkin kalian jumpain di sini batunya berdiri-diri, tegak-tegak. Nanti kita masuk pit, itu batunya berdiri-berdiri semua, vertikal. Nanti kalau kalian ke arah berau atau arah arut dan segala macam itu tidur semua batunya. Jadi kan ibaratnya kalian tahu nih, ini yang ngatur batunya bisa berdiri atau tegak ini apa sebenarnya strukturnya. Nah itu sebagai intuisi kita lah. Ini belajar struktur geologi. Tadi kan juga membahas tentang kayak teknologi. Nah sekarang pada saat pengeboran nih Pak, ini yang harus diperhatikan tuh aspek apa saja sih Pak supaya untuk menjamin keselamatan? Untuk menjamin keselamatan, setiap pagi kita lakukan P5M. Sebelum kita beraktivitas, pertama kali itu kita P5M, kita kasih tahu isu-isu safety. Terus kedua, rencana hari ini kita mau ngapain sih. Terus ketiga itu sebelum kita kerja kita lihat sekeliling, ada nggak sih kondisi tidak aman. Kalau enggak ya kalau misalnya ada, kita lakukan eliminasi dulu atau substitusi seperti itu. Jadi P5M, terus kedua dari mesinnya kita lakukan P2H, biasa driller yang melakukan P2H. Kita juga ada formnya, setiap hari itu harus diisi P2H oleh driller. Jadi kalau ada kerusakan atau ada kendala, kita bisa tahu sedini mungkin, bukan pas sudah saat ngebor baru tahu ada kerusakan. Jadi seperti itu. Terus sudah lengkap semuanya, baru kita lakukan apa yang saat kita P5, misalnya hari ini kita coring kedalaman sekian. Nanti driller sudah copy, driller sudah tahu dan melakukan tugasnya hari ini. Sama ini Pak, kan ini kan lagi mengadakan kegiatan coring ya? Tidak, ini Coring target. coring target. Supaya itu kan ada coring covering ya? Ya, Supaya coring covering itu 92% itu. nah itu sebenarnya dari driller, cuman dari kita juga bisa ngasih tahu. Kalau udah di dekat, maksudnya kita itu coring 1 meter sebelum menyentuh batu bara, itu standar kita, agar kita bisa dapat sedimen roofnya dan sedimen floor nanti di bawah. Jadi sebelum kena kita udah amankan dulu 1 meter untuk ambil sedimen atasnya supaya nggak kegerus nih si batu bara. Nah, setelah itu kita untuk teknis pemborannya mungkin driller bisa tahu karena mereka punya setelan barel masing-masing, punya setelan penetrasi masing-masing, setelan air masing-masing. Itu kita kita amanahkan ke driller agar menjaga recovery kita biar 95%. Seperti itu. Standar Pak, standar aliran Oh, airnya. Kalau dari tim KE nggak ada standarnya. Kita sepenuhnya ke driller. Jadi kalau driller sini kan beda-beda ya, setelan mesinnya beda, setelan penetrasinya juga beda. Jadi ya kita dari drillernya. Makanya kalau driller yang bagus di sini tuh bisa kita pertahankan, dilihat dari performanya, cara dia ngebor, terus recovery-nya bagus. Kalau sering redrill itu biasa kita kena SP. Jadi SP itu sampai 3, nanti setelah itu kita laporkan ke kontraktor bahwa driller ini tidak layak untuk berada di KE. Seperti itu. Kenapa menjaga full recovery dari batu bara? Karena ini menerapkan metode pemboran yang bagus, yang rapi. Jadi setiap plan pemboran inti itu dia melakukan pilot drill dulu. Jadi dia ada bor pandu namanya, bor pandu dulu. Dia pakai open hole, pakai pandu dulu. Habis itu dia logging, ya. Habis itu dia logging. Habis logging dilakukan validasi. Berapa kedalaman batu bara yang ada. Nah itu untuk pemandu. Bagaimana nanti pada saat pemboran inti dia nggak kena batu bara. Oh dia misalkan kedalaman batu baranya itu di kedalaman 40. Dia di kedalaman 30, selisih 10 cm dia udah mulai coring. Itu untuk menjaga full recovery di KE. Tadi yang belum dijelaskan. 2 kali ngebor Pak? 2 kali ngebor. Itu yang keren yang dilakukan. Jadi namanya pilot drill sama pemboran. Itu ya. Jadi ini yang benar seperti ini. Berarti ini lagi 2 kali ngebor?
Ini coring, ini touch core pas pengambilan coringnya. Oh, berarti sebelumnya sudah open dah. Jadi itu cara-cara menjaga full recovery supaya bisa 100%. Harusnya bisa 100%. Tergantung tadi efek aspek driller penting juga. Ketika sembrono pasti core recovery-nya kecil. Kemudian juga yang paling berpengaruh juga kondisi batu bara. Kalau batu baranya brittle itu juga agak susah, 95%. Nah, mungkin triki-triki atau cara-cara itu yang harus hati-hati. Dan sebagai seorang calon engineer, kalian harus tahu bagaimana cara merekonsil, bagaimana cara validasi data bore ini benar atau enggak, ya kan? Nah, terus mungkin bisa ditanyain. Tadi ada data logging tuh. Data logging ini bisa menyatakan bahwa ini, misalkan nih Mita, gue kasih data logging. Bahwa logging ini benar atau enggak, tahu nggak? Nah, mungkin bisa ditanyakan ke masnya gimana? Apakah data logging ini harus saya percaya benar gitu? Syaratnya apa? Itu juga tahu. Jangan semata-mata ketika saya kasih data logging ini udah benar. Caranya gimana cara melihatnya? Ini juga harus teliti. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi kalau untuk data logging, memang logger dari dari kontraktor juga. Cuman pas pengambilan itu harus ada PIC yang ada di rig. Jadi melihat kita punya standar di sini kecepatan itu 1,8 sampai 2,5 meter per menit. Itu standarnya nggak boleh lebih atau kurang karena berpengaruh di grafiknya nanti. Kalau misalkan lebih, misalkan cepet, apa yang berpengaruh? Nanti dia lebih tipis batu baranya. Kalau lebih lambat bisa agak melebar batu baranya seperti itu. Iya, speednya. Jadi kita punya standar 1,8 sampai 2,5. Jadi pada saat Anda nanti melakukan melakukan verifikasi dan validasi data, dapat data logging, itu juga ditanyakan. Oh, prosesnya bagaimana, catat. Jadi itu teknik dan cara untuk kalian bisa mengecek bahwa ini logging benar atau enggak. Terus gimana Mas, misalkan ada data logging nih, ya kan? Dari logging ini kedalamannya cuman misalkan 60 meter. Ya. Tapi padahal dari data pemboran dari logbor itu 80, ada selisih 20 meter. Nah, ini biasanya apa yang dilakukan teman-teman geologis di KAI? Kalau di sini kita langsung kasih tahu driller untuk flushing, bersihkan lubangnya. Kita di sini ada material bentonit sama polimer. Jadi dibersihkan dulu itu lubangnya. Kebetulan di sini logging kita inside root ya, di dalam root. Jadi kemungkinan itu lumpur-lumpur yang di dalam itu nggak bersih saat ngebor, terlalu banyak material. Jadi dia sangkut di dalam proopnya itu. Jadi kita lakukan flushing. Flushing itu membersihkan isi dalam pipa biar material itu keluar. Seperti itu. Dari KAI ini kan banyak nih formasinya ya kan. Ya. Jadi ada Kamu Baru, Balikpapan, dan Donggala. Berarti kan kalau ada 3 formasi, berarti kita prediksi ada 3 karakteristik batu bara yang berbeda. Perlu diingat, formasi pembawa batu bara, kalau dia formasinya muda, pasti batu baranya juga muda kan, kalorinya rendah kan. Nah, mungkin triki atau cara dari teman-teman KE untuk proses sampling di kalori rendah, di low kalori, kemudian pada saat di kalori tinggi itu kira-kira gimana cara preparasinya, atau sama saja sesuai dengan standar? Apakah KAI juga punya standar sendiri tentang proses sampling pada kalori rendah dan pada kalori tinggi? Yuk, saya mau menjelasin lagi. Sama seperti yang saya bilang di office tadi, kita punya multi SIM. Jadi SIM kita ini ibaratnya ada anak-anaknya. Terus yang kedua, benar kata Bapak tadi bilang, Mas Unik bilang, tergantung dari kalorinya. Kita ada 3 ya, bagi jadi 3 kalori. Ada yang low, ada yang medium, sama yang high. Oke.
Kalau yang low sama medium. Di KE kita pembagiannya samplingnya itu per 3 meter. Per 3 meter. Itu kalau yang low. Kalau yang high kita per 1 meter. Kalau pengambilan top sama floornya itu sama seperti yang saya bilang tadi, per 10 cm. Tapi badinya kalau yang high itu per 1 meter, kalau yang low sama MCV kita per 3 meter, rata-rata seperti itu. Perbedaannya gimana di lapangan? Ada sebagian yang low-nya itu kita tuh kontaknya sama pasir. Biasanya saya baca itu kayak formasi muda, kayak saya bilang tadi, Kampung Baru. Itu kontak sama pasir, itu yang low. Nanti semakin ke bawah yang HCP berarti dia yang formasi-formasi yang tua. Pulau Balang sama si Balikpapan. Dari yang high ini tadi saya bilang, jadi kita pembagiannya itu per kalorinya. Nanti ada, biasanya kita dibagi, ada per bloknya nanti dibagi, ada per 3 meter, ada yang per 1 meter. Standarisasi KE seperti itu. Oke, ini menarik. Ada pertanyaan berikutnya. Tadi udah dibagi 3 kelas kan, 3 klasifikasi. Low, medium, sama high. Ya kan? Nah, dari 3 kelas quality ini, apakah ada pembedanya? Kalau misalkan low, berarti parameternya menambah ini. Kalau high, standar proximate analysis misalkan. Kan kemarin sudah saya kasih kan, proximate analysis, ultimate analysis gitu. Apakah ada pembedanya untuk ketika batubara rendah dan high kalori? Oke. Kalau kita di sini mungkin kalau kita well set officer geologist, kita mungkin cuma sampai ke pengiriman sampel. Kita mungkin ada sendiri timnya untuk ngevalidasi sampel itu bagaimana. Jadi teknis di lapangan kita. Jadi validasi yang di lapangannya ada orang officer sendiri Pak, seperti itu. Mungkin mengulang tadi pertanyaan yang 2 yang belum dijawab. Oke. Proses preparasi batubara low kalori terhadap high kalori itu apakah sama SOP-nya? Oh, sebenarnya sama Pak. Sama seperti itu. Cuma pembedanya yang penyempelingan aja. Cara preparasinya sama juga kok. Berarti kalau berarti sama aja. Sama. Misalkan kalau kalori rendah dia harus cepat dipreparasi untuk menjaga kondisi in situ. Kalau high saya kira tidak banyak berpengaruh. Itu ada nggak? Sejauh ini kita perlakuan untuk preparasi itu sama Pak, antara low, medium sama high. Berarti nunggu bor selesai dulu. Ya. Bor selesai dulu baru preparasi logging, baru preparasi atau bor selesai sampel baru logging. Dari nanti logging baru kita validasi ke coring, baru kita angkut. Bukan. Tahapannya kan ini masih bor nih. Logging kan sudah di pertama nih. Iya. Logging kan sudah pertama. Ada logging lagi nggak? Ada nanti yang Setiap ada logging. Nah, logging pertama yang kedua ini ada banyak salahnya nggak? Atau sama aja? Kalau on track sama aja. Sama aja. Berarti pertanyaannya adalah tahapan sampling itu dilakukan setelah bor selesai atau sebelum bor selesai? Setelah bor selesai. Berarti sampel ngedep dulu di sini. Ya, tapi tetap kita tutup. Ada tutup. Jangan ada kontaminasi dari yang lain. Air atau kita cahaya. ada foresight sendiri Pak. Seperti ini. Harus tidak kena hujan atau panas biar nggak mempengaruhi sampel. Tapi setidaknya habis selesai harusnya kan segera disampling, ya kan? Kalaupun nginep, samplingnya kan tetap di sini, jadi kan tidak dibawa ke mes kan? Tidak. Tetap di sini Pak. Jadi sampling selesai, logging sudah tahu, besoknya segera langsung disampling. Langsung kalau misal prepare langsung diantar ke Maksudnya gini, kan ini udah banyak kali pemboran kan. Nah, pernah nggak melakukan analisis logging pada saat open hole sama setelah final hole itu disinkronkan gini, banyak selisihnya nggak? Kalau di sini kalau kita geser on track itu jarang selisih Pak. Jarang selisih kan? Kita geser ke down dip atau up dip. ya. Gesernya pastinya kan kedalaman. Kalau misal salah strike ya sama kedalaman. Tergantung dengan elevasinya. Kalau satu elevasi ya sama. Oke, nanti saya pengen gini, sharing saja ya, sharing saja, bukan ngajarin loh. Jadi ketika kita melakukan penanganan low kalori atau batu bara kualitas rendah, itu harapannya segera.
Jadi itu catatan saya. Jadi ketika menangani preparasi batu bara rendah itu harus segera dilakukan. Jadi nggak boleh nginep, nggak boleh ini karena kondisi in situnya nanti akan sangat berubah sekali. Mungkin itu aja sih. Supaya pada di pertanyaan saya ulang ini harapannya menjaga kualitas, bahwa kualitas di situ itu dengan kondisi aslinya itu hampir sama. Terus parameter tambahannya tadi yang EKM mungkin Pak Widya itu yang mungkin nanti bisa, kalau Mazda sih udah kita kasih tahu ya bahwa kalau kalori rendah ada parameter tambahan, itu namanya parameter equilibrium EKM itu apa? Nah, jadi untuk mengetahui kondisi air, kondisi in situ. Jadi itu aja. Jadi mungkin nanti jadi catatan aja, apalagi ada logging yang pertama itu untuk bisa pandu pengambilan sampel. Itu aja sih. Terima kasih banyak Pak. Ada lagi cukup? Ada lagi? Kalau cukup kita balik. Mau lihat Sampel. Silakan. Ada di atas. Berdua ya, berdua gitu. Nanti turun, berdua turun. Oke, halo anak tambang semua. Jadi pada hari ini teman-teman anak tambang melakukan kunjungan lapangan di industri, yaitu di PT Kuta Energi yang ada di site Batuah. Nah, pada hari ini ada beberapa kegiatan yang kita akan agendakan. Salah satunya kita mengunjungin titik pemboran ya. Jadi ini adalah titik pemboran di Kuta Energi. Kalau kita lihat mereka menggunakan alat bor spindle dengan kemiringan di 110 derajat. Nah, kenapa kita menggunakan metode pemboran miring? Karena kalau kita lihat stratigrafi di daerah Kuta Energi ini sangat terjal sekali. Jadi kita harus melakukan pemboran miring. Nah, dari kegiatan hari ini anak-anak tambang semua, khususnya dari Universitas Kutai Kartanegara, itu mereka berharap bisa paham tentang bagaimana penentuan titik bor, kemudian bagaimana pemilihan alat pemboran, kemudian teknik pemborannya, kemudian sampai ke pengambilan sampelnya. Nah, dari proses pengambilan sampel tadi udah banyak diskusi bahwa harus banyak cara ketika di lapangan menemukan hal-hal yang perlu divalidasi, salah satunya dari kondisi ketebalan parting, kemudian batu bara brittle, kemudian batu bara low kalori gitu. Itu perlu kita validasi semua. Nah, ini mungkin anak-anak pada pagi hari ini bisa melihat kegiatan pemboran di sini. Banyak hal yang tadi sempat dijelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Oke? Ikutin terus kegiatan anak tambang dari Universitas Kutai Kartanegara ke lokasi PT Kuta Energi. Setelah ini kita akan coba melihat program-program PPM yang dilakukan di PT Kuta Energi. Nanti kita lihat peternakan madu kelulut, kemudian produksi home industry ya, home industry bunga talang. Oke, ikutin terus.